Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini yang bakalan saya bahas yaitu tentang salah satu kerajaan Melayu yang pernah ada di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kerajaan ini disebut oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Kerajaan Indragiri atau Kesultanan Indragiri. Sebelum saya bahas lebih lanjut tentang Kerajaan Indragiri, yang bakalan pertama saya bahas yaitu tentang asal nama dari kerajaan ini. Menurut ceritanya, konon nama Indragiri berasal dari nama anak sungai yang melintasi kawasan kerajaan ini. Sungai itu dulunya disebut dengan nama Sungai Pangandalandiri dan berubah sesuai dengan tata ejaan yang terus disempurnakan oleh perkembangan zaman. Hal ini dibuktikan dengan peta yang dibuat oleh Laksamana Prancis yang bernama Augustin de Beaulieu pada abad ke-17 sebagai hasil perjalanannya ke Aceh yang ditulisnya dengan nama Andrigiri. Dalam hikayat Hang Tuah pun nama Indragiri beberapa kali disebutkan. Hang Tuah sendiri merupakan sosok yang sangat kontroversi dalam sejarah kerajaan Melayu. Dari beberapa literatur sejarah yang pernah saya baca, beliau pernah menjabat sebagai Laksamana di Kerajaan Malaka. Selain itu, yang menariknya lagi, beliau juga ikut Sultan Mansur Shah dari Kerajaan Malaka ke Kerajaan Majapahit untuk mempersunting putri kerajaan tersebut yang kecantikannya terkenal sampai ke Kerajaan Malaka. Baik teman-teman, agar pembahasan kita lebih terarah, untuk Laksamana Hang Tuah nanti akan saya buatkan video part khususnya yang khusus membahas hanya Laksamana Hang Tuah. Untuk berikutnya kita balik ke topik kita yaitu tentang asal mula dari nama kerajaan Indragiri. Versi lain dari nama Indragiri adalah bahwa Indragiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Indra yang berarti maligai dan Giri yang berarti kedudukan yang tinggi atau negeri. Dan satu lagi nih, di Wikipedia juga sempat saya baca bahwa secara etimologi Indragiri juga berasal dari bahasa Sanskerta. Namun Indra yang diartikan sama dengan raja dan Giri berarti bukit atau kedudukan yang tinggi. Sehingga kata Indragiri menurut Wikipedia secara harfiah berarti Raja Bukit. Perbedaan pendapat bukan hanya mengenai tentang asal-usul dari nama kerajaan ini saja. Namun untuk cikal bakal dari kerajaan ini pun sampai sekarang belum jelas titik terangnya. Dari beberapa catatan sejarah yang pernah saya baca, yang paling banyak persamaannya adalah bahwa kerajaan ini berasal dari Kerajaan Keritang. Ketika saya mencoba untuk menggali lebih dalam dari Kerajaan Keritang ini, fakta yang mengejutkan bagi saya ketika itu adalah bahwa kerajaan ini sampai sekarang belum diketahui kapan mulai berdirinya. Dan akhirnya saya mencoba mencari beberapa referensi lain dalam perkembangan kerajaan Keritang ini. Ketika saya coba bahas tentang kerajaan Keritang ataupun coba mencari sedikit informasi tentang kerajaan Keritang, bahwa dulunya kerajaan Keritang itu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Malaka. Pernah juga berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Dan dari satu sumber yang saya dapat bahwa kerajaan ini ternyata juga pernah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Menurut Wikipedia, sampai tahun 1515 berdasarkan catatan perjalanan Tom Pyres dalam Suma Oriental, kawasan Indragiri masih disebutkan sebagai kawasan pelabuhan Raja Minangkabau. Namun kerajaan ini diberi kebebasan untuk mengatur urusan dalam dan luar negerinya sendiri. Kalau saya coba artikan dari penjelasan Wikipedia tersebut, ditemukan fakta bahwa kerajaan ini ternyata juga pernah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Minangkabau. Dari kondisi tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk memulai mencari tahu tentang keberadaan Kerajaan Keritang ini dimulai ketika Kerajaan Keritang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Terdapat teori Palembang sebagai tempat di mana Sriwijaya pertama kali bermula diajukan oleh Cudes dan didukung oleh Pierre Yves Manguin. Selain Palembang, tempat lain seperti Muaro Jambi
atau Sungai Batanghari yang berada di Provinsi Jambi, dan Muara Takus atau pertemuan Sungai Kampar kanan dan kiri di Provinsi Riau juga diduga sebagai ibu kota Sriwijaya. Hal berpendapat bahwa petunjuk-petunjuk dari catatan-catatan orang Cina dan batu ligor yang ditemukan di Wat Semamuang diceritakan pada saat pendirian tempat suci Buddha Mahayana oleh Raja Sriwijaya pada tahun yang sama dengan 15 April 775 disebutkan perluasan kerajaan Sriwijaya dan Buddha Mahayana sampai ke Semenanjung Melayu. Sukmono dalam bukunya Pengantar Kebudayaan Indonesia II tahun 2002 berpendapat bahwa letak dari pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus atau Provinsi Riau sekarang. Hal ini diasumsikannya dari petunjuk arah perjalanan dalam catatan Ai Tsing, serta hal ini juga dapat dikaitkan dengan berita tentang pembangunan candi yang dipersembahkan oleh Raja Sriwijaya pada tahun 1003 kepada Kaisar Tiongkok yang dinamakan Candi Bungsu, yang merupakan salah satu bagian dari candi yang terletak di Muara Takus. Purbacaraka juga berpendapat bahwa Minanga Tamuan disamakan dengan daerah pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri Riau, tempat di mana Candi Muara Takus kini berdiri. Menurutnya, kata Tamuan berasal dari kata temu, lalu ditafsirkannya menjadi daerah tempat sungai bertemu. Penaklukan Pulau Bangka pun diduga erat hubungannya dengan penguasaan perdagangan dan pelayaran internasional di Selat Malaka. Selain letaknya yang strategis, Pulau Bangka pada masa Sriwijaya menurut Obdein yang dikutip kembali oleh Marwati tahun 1992 masih bersambung menjadi satu dengan Semenanjung Tanah Melayu, termasuk di dalamnya Kepulauan Riau dan Lingga. Dengan demikian, sangat besar kemungkinan bahwa Kerajaan Kritang pada saat itu berada dalam kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Sebab daerah yang menjadi perbatasan dari Kerajaan Kritang sendiri berada di bawah wilayah kekuasaan Sriwijaya. Yang semakin menarik perhatian di sini yaitu pendapat Sastri yang ia tulis pada tahun 1935 disebutkan bahwa pada tahun 1017 dan 1025 Rajendra Chola I, raja dari dinasti Chola di Coromandel, India Selatan, mengirimkan ekspedisi laut untuk menyerang Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Tanjore yang bertarik 1030, Kerajaan Chola telah menaklukkan daerah-daerah koloni Sriwijaya seperti wilayah Nicobar dan sekaligus berhasil menawan Raja Sriwijaya yang berkuasa waktu itu yang bernama Sang Rama Vijayo Tunggawarman. Selama beberapa dekade berikutnya, seluruh Imperium Sriwijaya telah berada dalam pengaruh dinasti Chola. Meskipun demikian, Rajendra Chola I tetap memberikan peluang kepada raja-raja yang ditaklukkannya untuk tetap berkuasa selama tetap tunduk kepadanya. Beberapa waktu kemudian muncul sebuah dinasti baru yang mengambil alih peran Wangsa Sailendra, yaitu yang disebut dengan nama Wangsa Mauli atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Damasraya atau Pagaruyung yang terletak di Sumatera Barat. Ketika Sriwijaya berada di bawah kekuasaan dinasti Chola, muncul kerajaan baru yaitu Kerajaan Damasraya yang wilayah kekuasaannya merupakan wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini kita ambil lagi kesimpulan bahwa Kerajaan Kritang juga pernah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Damasraya. Secara perlahan, Kerajaan Sriwijaya mulai hilang dari peredaran. Berdasarkan catatan yang pernah saya baca dan beberapa referensi yang saya dapatkan, bahwa di akhir-akhir masa pemerintahan dari kerajaan ini, wilayah kekuasaannya hanya sebatas ibu kota dari kerajaan ini saja, tepatnya di Palembang. Hal ini disebabkan karena pada saat itu banyak kerajaan-kerajaan kecil yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya akhirnya memisahkan diri dari kekuasaannya. Termasuk pada saat itu dari beberapa juga nih catatan sejarah yang saya baca bahwa Kerajaan Kritang juga memisahkan diri dari Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan pada abad ke-13.
Baik teman-teman, yang belum kita bahas ataupun kita singgung sedikit pun yaitu tentang agama yang dianut oleh Kerajaan Keritang ketika berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Dilihat dari dinasti yang berkuasa pada daerah sini yaitu dinasti Sailendra yang beragama Buddha Mahayana. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kerajaan Keritang pada saat itu beraliran ataupun beragama Buddha Mahayana. Selanjutnya, setelah Kerajaan Keritang melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya, kerajaan ini berdiri sendiri sampai pada akhirnya kemudian kerajaan ini ditaklukkan dan dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu bahasan saya tentang kerajaan ataupun Kesultanan Indragiri. Yang tadi yang sudah kita bahas tentang asal-usul nama, kemudian cikal bakal dari kerajaan ini hingga sampai kepada Kerajaan Keritang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Untuk part berikutnya yang bakalan saya bahas yaitu tentang Kerajaan Keritang ketika berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.